Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Topik selanjutnya adalah gizi pada anak sekolah. Setelah kemarin teman-teman sampai pada gizi balita ya, sudah mempelajari gizi pada anak di bawah 5 tahun. Sekarang anaknya sudah masuk ke sekolah dasar, bangku sekolah dasar ceritanya. Jadi sebetulnya nutrition for school age children gitu ya, anak usia sekolah gitu. Lebih tepatnya gitu, karena fasenya jadi sudah ketika anak-anak masuk masa sekolah. Kalau yang balita kemarin lebih umumnya mungkin kalau di secara global mungkin istilahnya jadi preschool children. Nah, ini school age children gitu ya. Dan kemarin teman-teman sudah dapat sedikit pengantarnya karena sudah lebih dulu praktikumnya daripada materinya gitu. Jadi mungkin sudah beberapa teman-teman menemukan kasus gitu ya, waktu ada yang kelompok yang mendapatkan topik mencari kasus anak usia sekolah. Mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi juga gitu, karena topik kita untuk nutrition for school age children ini tidak terlalu banyak. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, nanti harapannya teman-teman bisa menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan pada anak usia sekolah. Kemudian yang menjadi cakupan dalam target pembelajaran, sekadar teman-teman memahami aspek fisiologis, psikologis, dan psikososial. Tapi nanti teman-teman akan belajar lebih karena konsep perkembangan gitu ya, konsep pilar-pilar development dalam pada anak usia sekolah itu ada 5. Kemudian menjelaskan proses pertumbuhan anak sekolah dan faktor yang mempengaruhinya itu. Kemudian mendemonstrasikan penilaian status gizi yang sudah teman-teman lakukan pada beberapa kelompok. Kemudian menghitung kebutuhan energi anak sekolah yang nantinya bisa menyusun preskripsi diet dan menjelaskan konsep food safety yang mana sangat isu yang sangat dekat dengan anak usia sekolah gitu ya, keamanan pangan. Sehingga pokok bahasan kita adalah karakteristik anak usia sekolah, faktor pertumbuhannya, kebutuhan gizinya, dan juga kaitannya dengan food safety. Oke, kita berkenalan dulu dengan anak usia sekolah. Karakteristik anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini sering dianggap sebagai periode peralihan, karena setelah mereka mengalami fase yang cukup kritis gitu ya, dari bayi, balita, pertumbuhannya sangat pesat. Kemudian nanti ketika mereka memasuki masa remaja, mereka juga mengalami pertumbuhan yang juga pesat gitu ya, kaitannya tidak hanya secara fisik tapi juga tidak hanya bukan perkembangannya tapi secara pertumbuhannya gitu. Sedangkan ketika karakter pada anak usia sekolah, mereka lebih banyak mengeksplor perkembangannya gitu ya. Jadi secara pertumbuhan mereka kemudian sering dianggap sebagai periode laten atau stabil. Periodenya berada pada rentang usia 6 sampai 12 tahun. Ya, rentangnya disepakati gitu ya, baik secara global maupun di Indonesia sendiri ya, anak usia sekolah berada pada rentang usia tersebut. Ya, makanya disebut masa peralihan. Kemudian periode laten tadi, mereka secara pertumbuhan fisik tidak terlalu krusial gitu ya. Jadi mereka ya hanya mengikuti laju pertumbuhan yang standar dan banyak anak bisa melaluinya dengan baik gitu ya. Secara baik itu berat badan dengan tinggi badan berkaitan dengan usianya gitu ya. Tapi tidak yang punya tidak ada fase puncak gitu, tidak ada fase di mana mereka secara krusial membutuhkan asupan zat gizi yang
tertentu gitu ya. Jadi bukan periode-periode kritis. Jadi hanya periode laten. Jadi cenderung steady, cenderung stabil. Kemudian pola interaksi mereka peer group, mereka sudah memasuki bangku sekolah gitu ya, sudah lebih banyak waktunya berinteraksi dengan dunia luar dibanding dengan orang-orang yang ada di rumah, maka mereka secara lambat laun akan lebih banyak kemudian terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh teman-temannya gitu ya, teman-teman sebayanya. Karena sebagai makhluk sosial juga gitu ya, mereka kemudian berupaya untuk bagaimana bisa diterima dengan teman-teman sebayanya agar kemudian bisa dianggap sebagai bagian dari anak sekolah gitu ya, sebagai bagian dari teman-temannya, maka kemudian mereka akan cenderung punya pola interaksi untuk berkelompok dengan teman-teman sebaya. Jadi peer group. Nah, ini sering dijadikan apa namanya, tidak hanya bahan untuk mengevaluasi atau melihat pola interaksi pada anak usia sekolah, tapi juga untuk sarana bagi teman-teman yang concern dengan dunia anak. Teman-teman yang tertarik untuk mengembangkan atau mendevelop suatu intervensi yang sekiranya teman-teman formulasikan memang untuk diberikan ke anak-anak usia sekolah, maka intervensi dengan tipe pemberdayaan peer group ini sangat direkomendasikan gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengintervensi anak usia sekolah itu secara general, artinya dikumpulkan gitu ya dalam jumlah yang besar, kemudian kita beri penyuluhan atau ya intervensinya sifatnya umum dan bersama-sama, skalanya besar. Atau tidak bisa juga kita intervensi satu persatu. Jadi misalnya diberi pendekatan satu persatu seperti itu. Umumnya karena sifat mereka punya pola interaksi peer group, maka cenderung rekomendasi intervensinya adalah dengan mengelola mereka berdasarkan kelompoknya. Jadi kita ingin mengintervensi misalnya terkait kesehatan atau pola gizi seimbangnya, misalnya ingin melihat gambaran kita sudah mengukur gitu ya gambaran pengetahuan tentang gizi seimbang anak. Kemudian kita dapati skornya rendah misalnya. Kemudian kita ingin mengintervensi. Nah, kemudian intervensi yang paling efektif yang kemudian banyak diakui oleh para peneliti dan memang itu sudah hasil riset berkepanjangan gitu ya, didapatkan bahwa mengintervensi mereka dalam bentuk kelompok itu sangat efektif gitu. Terlebih karena cenderung kalau dalam kelompok itu kan mereka ada yang tipikalnya dominan, ada yang follower gitu ya, ada yang dia memang influencer gitu. Sehingga cenderung kita pegang di beberapa key person-nya. Jadi influencer beberapa geng yang ada di angkatan tersebut misalnya. Influencer-influencernya kita pegang, kita coba beri intervensi kepada mereka agar supaya mereka jadi kepanjangan tangan kita untuk bisa ikut mengintervensi teman-temannya, ya. Karena secara tidak sadar akan ada beberapa anak yang kemudian punya pengaruh yang lebih daripada anak yang lain. Yang lainnya kemudian akan cenderung lebih menjadi pengikut atau ya nurut kayak gitu ya, atau ya ikut-ikutan saja gitu. Nah, anak-anak yang kemudian punya power ini tadi kita kelola, kita upayakan untuk mereka bisa membantu mengintervensi teman-temannya, kayak gitu. Memberi pengaruh yang baik dengan caranya dia, kayak gitu ya. Dan ini mungkin yang kemudian mendasari adanya di beberapa sekolah dasar, program-program di sekolah dasar itu semacam duta-duta tertentu gitu ya. Misalnya ada dokter cilik, ada duta duta jajanan sehat misalnya, atau duta yang lain kayak gitu ya. Dalam arti mereka dianggap sebagai anak yang kemudian bisa punya pengaruh kepada teman-temannya, sehingga dengan dia menjadikan dia sebagai satu role model,
akan membantu untuk mempengaruhi anak-anak yang ada di sekitarnya, gitu ya. Jadi itu peran dari pola interaksi mereka. Kemudian mereka akan mengeksplorasi who they are, siapa diri mereka gitu ya. Karena kembali lagi, mereka sudah tidak hanya menjadi bagian dari sebuah keluarga, tadinya mereka dari bayi sampai balita akan tentu saja dominasi waktunya berada di rumah, sedangkan ketika mereka sudah banyak berinteraksi dengan orang luar, mereka kemudian akan secara perlahan dalam kurun waktu 6 tahun tadi ya, 6 sampai 12 tahun tadi, mereka akan lebih banyak mengeksplorasi siapa sebenarnya saya gitu ya. Bagaimana kemudian mereka memposisikan peran mereka, kalau di rumah harus seperti apa, kalau di sekolah saya sebagai apa, dengan teman-teman saya sebagai apa gitu ya. Itu, tahapan dari mereka untuk mengenali siapa diri mereka sebenarnya dan who they want to be. Mereka ingin menjadi apa gitu ya. Terlebih paparan, informasi, paparan, sikap praktik gitu ya, teladan-teladan, contoh-contoh yang muncul tidak lagi hanya dari orang-orang rumah, tidak hanya dari orang tuanya saja, neneknya mungkin, atau kakak-kakaknya gitu ya. Mereka sudah punya contoh-contoh lain untuk melakukan baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Dari gurunya mereka sudah terpapar banyak, informasi, edukasi gitu ya, contoh-contoh perilaku dari teman-temannya juga gitu ya. Sehingga kemudian mereka juga ikut mendevelop ingin menjadi seperti apa dan tentunya di sekolah biasanya diarahkan gitu ya, sudah punya, apa namanya, roadmap untuk bisa membantu anak-anak, membantu mengenali bakat mereka gitu ya. Karena seharusnya sekarang sudah tidak, seterbatas dulu gitu ya, memahami anak pintar itu hanya dari sisi mereka bisa menyelesaikan soal-soal tertentu gitu ya. Setiap anak punya bakatnya masing-masing dan itu yang sedang seharusnya coba dikelola gitu. Tidak kemudian ketika dia lemah pada satu mata pelajaran, artinya dia lemah pada semuanya. Dia lemah pada satu pelajaran, tentu dia punya keunggulan di pelajaran yang lain dan itu yang kemudian sebaiknya di dikelola dengan baik oleh guru-guru kelasnya gitu, untuk bisa mengarahkan dan bisa mengenali secara betul bahwa anak ini arah perkembangannya adalah ke sini, sehingga mungkin bisa dibantu untuk mereka kira-kira profesi apa yang tepat nantinya bagi mereka di masa mendatang. Itu merupakan arahan untuk bisa mereka memutuskan who they want to be gitu ya. Kemudian periode kunci untuk menilai perkembangan anak. Ya, nanti akan lebih banyak dibahas di belakang kaitannya dengan, aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan anak. Aspek apa yang mempengaruhi perkembangan anak ada 5 ya, dan ini bisa menjadi periode kunci untuk menilai mereka nantinya, karena ini masa peralihan, sehingga ketika mereka kemudian kurang bisa memiliki masa perkembangan yang apa ya, yang optimal gitu ya di 6 tahun ini, rentang usia anak sekolah ini, kita bisa memprediksi bahwa di masa remajanya nanti, kemudian dia menjadi kurang berkualitas gitu ya, menjadi remaja yang, eee, ya apa namanya, masih butuh pendampingan seperti itu. Kemudian support to thrive, dukungan untuk mereka bisa melalui masa perkembangan tersebut, untuk mereka bisa, mmm mengeksplorasi setiap aspek perkembangan, sehingga bisa optimal secara keseluruhan gitu ya. Identifying early warning sign ya, tadi kaitannya dengan periode kunci menilai perkembangan, kita bisa melihat, early warning sign, tanda awal yang cukup, bisa menjadi warning di masa anak usia sekolah gitu ya. Nah,
Oke, terkait perkembangan sendiri, sebetulnya kita tidak melihat pada satu sisi saja, ada 5 aspek yang saling mempengaruhi, ya, kognitif, fisikal, emosional, sosial, dan communication. Dan kelima aspek ini saling mempengaruhi satu sama lain. Tidak bisa anak unggul di satu aspek saja, kemudian 4 aspek lainnya dia lemah, tentu secara perkembangan dia juga menjadi tidak optimal gitu. Dan setiap anak itu unik. Kita perlu melihat mereka sebagai seorang individu, tidak hanya sebagai seorang populasi saja. Tidak bisa kita melihat mengeneralisasikan mereka gitu ya. Walaupun secara perkembangan artinya gimana ya? Kalau secara perkembangan kemudian ya kita bisa menilai pola perkembangan secara umum. Namun tentu sebetulnya sebagai seorang individu, mereka itu unik dan berbeda satu dengan yang lain. Setiap anak itu akan mengembangkan pola perkembangan, kecepatan perkembangan, kemudian alur perkembangan yang berbeda-beda. Gitu ya. Ada yang unggul dari kognitifnya terlebih dahulu, kemudian secara fisikal mungkin dia lemah gitu ya, secara nanti teknik-teknik ketika di misalnya bidang olahraga gitu ya. Secara emosional tidak ekspresif, secara sosial dia cenderung introvert, kemudian pola komunikasinya dia menjadi terbatas, tapi secara kognitif dia sangat luar biasa. Nah, artinya ketika orang tua bisa mengenali dia ada kelemahan di beberapa aspek, itulah yang kemudian disupport. Apa yang menyebabkan kemudian dia secara emosional kurang ekspresif, secara sosial dia tertutup, secara komunikasi dia terbatas gitu ya. Atau ada anak yang sangat komunikatif, secara sosial temannya banyak, tapi secara kognitif dia terhambat gitu ya. Jadi kesulitan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di kelasnya yang sifatnya mata pelajaran yang serius gitu ya, mata pelajaran yang ya standar gitu ya, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti itu. Yang umumnya kemudian menjadi tolok ukur anak itu pintar atau tidak di masyarakat gitu ya. Padahal sekarang seharusnya teman-teman bisa memahami bahwa pintar tidak sebatas itu. Dan kemudian dia tapi secara fisik kemudian biasanya gitu ya, biasanya baik gitu perkembangan fisiknya, cara dia kemudian bisa beradaptasi dengan olahraga-olahraga, bidang-bidang olahraga gitu ya. Tapi secara kognitif kemudian kurang. Nah, ini apa yang ini jadi hal yang masih bisa di-catch up. Artinya ketika di anak usia sekolah, ketika periode anak usia sekolah kita dapati mereka ada kelemahan di satu aspek atau di beberapa aspek, kita bisa eksplor lebih untuk bisa membantu mereka karena perjalanan mereka masih panjang. Anak usia sekolah berarti baru sampai kelas 6 SD. Masih ada harapannya mereka bisa melalui masa SMP, SMA dengan baik tentunya gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana mengoptimalkan kelima aspek ini secara komprehensif, secara bersama-sama agar supaya ketika memasuki masa-masa selanjutnya mereka bisa tumbuh sebagai orang yang dari tadi remaja kemudian menjadi orang dewasa yang tentunya berintegritas kayak gitu ya. Karena mereka punya perkembangan yang sangat baik. Oke, kita masuk ke aspek yang pertama, gitu ya, aspek kognitif didefinisikan sebagai konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, menyelesaikan masalah dan mengingat, menyelesaikan masalah dan mereka membangun logik atau bernalar. Ya, artinya perkembangan kognitif ini kita pahami memang ya umum ya teman-teman, kemudian untuk melihat intelijensi memang proses penilaiannya kemudian yang umum teman-teman lihat misalnya tes IQ gitu ya. Jadi untuk melihat cara berpikir seorang gitu, termasuk di sini konteksnya adalah anak sekolah, cara berpikir mereka sebagai anak usia sekolah itu bagaimana, daya
ingat mereka itu seperti apa, pola mereka menyelesaikan masalah itu bagaimana. Nah, itu kan tentu tidak hanya dibangun dari eee, perkembangan ketika mereka masih anak-anak di rumah gitu ya. Itu sangat dipengaruhi dengan apa yang mereka dapatkan di sekolah, bagaimana interaksi mereka dengan teman-teman gitu. Ini akan mempengaruhi. Nah, melihat perkembangan aspek perkembangan kognitif ini, teman-teman bisa melihat dari 3 poin, dari perkembangan otaknya, kemudian kompetensi kompetensi belajar dan nalarnya, serta pembelajaran perilaku atau behavior learning. Perkembangan otak sendiri, perkembangan otak ini akan berkembang sangat pesat pada periode kanak-kanak dan usia anak sekolah. Ya, kemarin di usia kanak-kanak atau di bawah 5 tahun, salah satu poin perkembangannya adalah perkembangan otak gitu ya. Jadi secara eee, struktur otaknya sendiri gitu ya akan ada perkembangan yang sangat pesat, yaitu contohnya di sini disampaikan gray matter menebal atau area berwarna abu-abu, dia akan menebal sebagai bagian dari proses perkembangan mereka. Jadi ini saling memberi efek. Mereka memang artinya gini, efeknya timbal balik gitu ya. Jadi secara alamiah, secara physically mereka pada area abu-abu pada otak gitu ya, gray matter ini memang menebal. Nah, proses penebalan ini akan semakin optimal didukung dengan ketika anak-anak, mengembangkan skill mereka, skill dalam bidang apapun. Ketika anak-anak kemudian, bisa mengeksplorasi kemampuan dirinya, mengeksplorasi 5 poin tadi gitu ya, sehingga, proses penebalannya berjalan dengan optimal. Jadi saling mempengaruhi. Kemudian peningkatan intensitas pertanyaan. Wajar mungkin teman-teman temui, anak-anak usia sekolah itu memang sedang kepo-keponya gitu ya, sedang ingin banyak tahunya, dan ketika itu tidak bisa diakomodasi oleh orang terdekatnya, entah itu orang tuanya, kakaknya gitu ya, maka jangan disalahkan kalau mereka kemudian mencari tahu jawabannya dari tempat lain. Ya, rasa keingintahuan mereka memang sangat besar. Kemudian, mereka akan belajar menginvestigasi kaitannya dengan, mmm, ya tadi mereka kepo gitu ya, mereka ingin tahu, pasti mereka akan mengulik-ulik dan sampai mereka merasa terpuaskan, eee, atas rasa ingin tahu mereka, seperti itu. Tapi itu pun kadang bertahan sebentar, mereka akan lebih banyak ingin tahu, seperti itu. Dan ini yang kemudian perlu dikelola dengan baik ketika anak-anak itu banyak bertanya, hati-hati ketika kita mensikapi, mmm, rasa ingin tahu mereka gitu ya. Ini bisa sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi pada mereka di masa mendatang. Banyak anak yang sebetulnya itu alami, mereka kemudian punya rasa ingin tahu, mereka akan bertanya gitu ya, bertanya dengan, ya betul-betul seperti mereka tidak tahu apa-apa gitu. Jadi memang ingin betul-betul karena ingin tahu saja, penasaran gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan mungkin terkesan sederhana, kadang konyol, kadang, ya apa sih gitu ya, kalau misalnya orang dewasa gitu ya. Tapi sebetulnya mereka betul-betul karena mereka tidak tahu dan mereka ingin tahu. Dan hati-hati ketika mensikapi itu, eee, terlebih bagi teman-teman yang sekarang tentunya sudah dewasa gitu ya, kalian sudah masuk, periode dewasa, anak-anak usia mensikapi anak-anak usia ini harus sangat hati-hati. Ketika kita mengabaikan mereka atau mungkin kita malah memarahi gitu ya, memberi feedback yang negatif, ya jangan disalahkan kemudian, kalau tidak mereka mencari tahu diam-diam atau mereka mungkin jadi menutup rasa ingin tahunya, "Oh saya kalau banyak tanya jadi salah," gitu ya, "saya banyak tanya itu merepotkan. Oh ternyata feedback-nya seperti ini kalau misalnya saya, eee, menanyakan banyak hal." Sehingga mereka bisa jadi nanti tumbuh ketika remaja jadi, tidak, apa ya, malu bertanya misalnya, takut untuk bertanya, takut untuk,
menyampaikan pendapatnya gitu ya. Bisa jadi sebagai bagian dari hasil hasil atau dampak dari feedback yang negatif yang dia dapatkan ketika berusaha untuk menggali sesuatu. Kemudian berpikir logik dan menyelesaikan masalah, ya mereka tidak lagi, ya mereka sedang pada proses peralihan antara mengelola emosi mereka. Jadi dalam arti, kalau secara kognitif mereka tidak lagi berpikir yang, sifatnya, eee, dari hati gitu ya, yang artinya ketika bayi dan balita mungkin mereka cenderung berpikir sesuatu karena perasaan mereka, seperti itu. Sedangkan karena di anak usia sekolah mereka sudah, sangat berkembang gitu ya terkait perkembangan otaknya, mereka mulai berpikir logik. Kalau saya melakukan A, maka akan menjadi B gitu ya. Ketika saya, berbuat C, nanti saya akan jadi D, kayak gitu. Jadi mereka mulai belajar untuk membangun pola berpikir secara logik dan belajar untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini tentu masih butuh pendampingan, bukan berarti mereka sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri. Tapi tentu setiap anak tadi berbeda gitu ya. Secara umum mereka masih harus, butuh pendampingan untuk menyelesaikan masalah. Kita memang tidak sepenuhnya kemudian mengintervensi mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Artinya kemudian orang tua yang turun tangan, kakak yang turun tangan misalnya untuk menyelesaikan masalah adiknya gitu ya. Mereka sudah kita bantu arahkan untuk bertanggung jawab dengan masalah-masalah yang dihadapi. Ketika misalnya, dia terlambat datang sekolah karena dia terlambat bangun tidur, seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana, eee, pola asuh juga tentunya gitu ya, untuk bisa membantu anak ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu karena kesalahannya dia, karena dia bangun kesiangan misalnya, sudah harus belajar mandiri seharusnya. Nah, kemudian, eee solusi apa yang kemudian bisa kita berikan secara bijak sebagai orang dewasa untuk membantunya menyelesaikan masalah. Dan tanggung jawabnya dia untuk, meminta maaf kepada gurunya, tanggung jawabnya membantu dia mengarahkan untuk ya mengakui kesalahannya dan untuk tidak mengulanginya, seperti itu. Ini bagian dari, eee, cara mengembangkan aspek kognitifnya gitu ya. Nantinya tentu akan berdampak pada masa remajanya. Ketika kita terbiasa menyelesaikan masalah anak usia sekolah gitu ya, kita masih turun tangan sebagai orang dewasa untuk menyelesaikan masalahnya, eee, dia akan terus-menerus bergantung dan ketika memasuki masa remaja, dia akan kesulitan. Terlebih nanti sampai masa dewasa gitu ya, dia akan kesulitan untuk, "Saya harus, melakukan apa untuk menyelesaikan masalah saya?" Dia kemudian menjadi, resikonya ketika dia benar-benar kehilangan orang yang menjadi tempatnya bergantung, dia menjadi sangat depresif. Itu yang tidak kita harapkan. Kemudian kalau teman-teman tahu, kalau misalnya di ajaran Islam sendiri, kita ada istilah akil balik ya, akil balik di masa remaja. Sebetulnya di ajaran Islam kan tidak mengenal istilah remaja gitu ya. Kita kenalnya anak-anak, kemudian akil balik, maka kemudian dia sudah, akan masuk dewasa. Akil balik secara fisik dia balik, dia mengalami perkembangan, sudah terlihat perkembangan, jenis, seks sekunder gitu ya. Jenis kelamin sih, kelamin sekundernya sudah berkembang, secara physically gitu ya. Jadi yang laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah, menstruasi, itu kemudian mereka memasuki masa balik. Tapi anak-anak sekarang yang dikhawatirkan gitu ya, mereka sudah balik secara fisik, tapi mereka belum akil secara pikiran. Padahal mereka seharusnya akil dan balik itu bersamaan. Tapi karena di masa anak-anaknya mereka tidak disiapkan untuk punya, eee, aspek-aspek perkembangan yang optimal, sehingga ketika memasuki masa remaja, mereka menjadi hanya balik secara fisik, tapi belum secara akil. Apa resikonya gitu ya? Mereka masih belum bisa membedakan mana benar, mana salah. Mereka tidak bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Mereka
tidak bisa menyelesaikan masalah yang datang kepada mereka gitu ya, tekanan-tekanan yang muncul kepada mereka, sehingga mereka menjadi remaja yang masih main-main, yang masih seperti anak-anak gitu ya, bantu bisa bertahan sampai dewasa seperti itu. Makanya ini tadi, secara physically periode anak sekolah ini laten atau steady, cenderung standar, tapi secara perkembangan harus sangat dieksplor, harus sangat dimanfaatkan untuk bisa membantu menyiapkan mereka memasuki masa remaja, gitu ya. Jadi, ada sisi krusialnya sendiri di periode ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang cenderung muncul adalah what if, ya tipikal pertanyaannya kalau masih anak-anak mungkin ini apa gitu ya, kenapa gitu. Tapi kalau what if, bagaimana jika gitu ya. Jadi mereka mencoba membuat nalar-nalar gitu ya, hal-hal yang belum terjadi, tapi kemudian mereka ingin, menggali gitu ya, apa pandangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Bagaimana jika saya melakukan ini? Mungkin kadang-kadang itu cara mereka berkomunikasi juga. Misalnya, eee, ingin melihat respon gitu ya. Mereka sebetulnya mereka sebetulnya sudah melakukan, saya sudah jajan es yang sebetulnya nggak boleh sama orang tuanya gitu ya. Terus, cara mereka menyampaikan bahwa mereka sebetulnya tadi sudah jajan es, terus mereka akan bilang, eee, "Gimana kalau tadi Adik jajan es?" Kayak gitu ya. Terus, respon orang tuanya akan seperti apa. Nah, nanti kalau responnya baik, mereka baru bilang, "Ya tadi saya jajan es." Kalau responnya jelek, dia nggak jadi cerita, kayak gitu. Nah, itu hati-hati, responnya itu juga bisa membangun perilaku berbohong gitu ya, yang secara tidak langsung sebetulnya efek dari feedback kita yang tidak tepat terhadap anak, seperti itu. Kadang-kadang mereka, ya apa namanya, sikap atau perilaku praktik berbohongnya itu bukan karena diajari gitu ya, tapi karena mereka takut dimarahi, takut, mendapat apa namanya, takut dibully gitu ya, sehingga mereka kemudian membangun, sifat tersebut yang secara tidak langsung jika terjadi terus-menerus ya itu akan jadi habit dan jadi terbiasa gitu. Terbiasa itu artinya secara bawah sadar sendiri ya mereka sudah akan, apa namanya, secara refleks mereka akan lebih cenderung ke bohong daripada ke jujur. Ini, wah kalau dikembangkan sampai ke masa remaja dan dewasa tentu akan sangat berbahaya gitu ya. Nah, tadi baru perkembangan otak, sekarang ke kompetensi belajar dan bernalar. Jadi ini, poin kedua yang bisa untuk menilai bagaimana perkembangan kognitif seorang anak gitu ya. Konsep sebab akibat ya tadi kaitannya juga, dengan secara perkembangan otak mereka memunculkan pertanyaan-pertanyaan serupa dengan, tadi what if gitu ya. Kemudian dari situ mereka membangun kompetensi bernalar tentang konsep sebab akibat. Konsep sebab akibat ketika, mereka kemudian sangat bisa diajarkan tentang ketika kalian melakukan hal ini, maka kalian akan berdampak seperti ini, gitu ya. Kalian melakukan A, maka akan berakibat B, kalian melakukan C, maka akan berakibat D, gitu ya. Anak-anak cenderung, mengerti dan paham, tapi kadang, secara apa ya, secara pengalaman mereka lebih ingin untuk melakukan dulu, untuk mereka benar-benar bisa memahami bahwa A akan berakibat B, bahwa C akan berakibat D. Jadi ya tidak hanya sekedar, eee, mengedukasi gitu ya, tidak hanya sekedar mengedukasi, mereka seperti harus melakukan dulu untuk mereka benar-benar paham bahwa betul loh yang disampaikan orang tua gitu. Jadi mereka belum bisa, mencoba mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan teman-temannya gitu. Jadi mereka tidak bisa mengambil, masih belum bisa kemudian mencoba mencari pengalaman itu tidak harus mereka melakukan, tapi mereka bisa menyerap dari apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya itu, belajar dari apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Aware dengan strategi untuk perbaikan belajar dan meng-upgrade daya ingat. Ya karena kemampuan kognitif gitu ya, mereka, eee, sudah tahu
tadi kaitannya konstruksinya dengan mereka ingin menjadi apa, dan kemudian mereka terbantu dengan orang-orang di sekitarnya, disupport tentang teknik-teknik belajar, strategi-strategi belajar, dan mereka merasa bahwa itu penting untuk mereka dan mereka ingin sudah mulai aware gitu. Artinya mereka secara untuk mendevelop kognitif mereka sendiri, mereka punya upaya dan punya strategi yang itu tentu juga dengan bantuan dan arahan dari orang dewasa sekitarnya. Learning how to learn. Belajar bagaimana untuk belajar seperti itu. Jadi mereka butuh proses sebetulnya, tipe belajar seperti apa yang cocok untuk saya gitu ya. Ketika dukungannya tepat sekali gitu ya, orang tuanya suportif, keluarga lingkungannya suportif, lingkungan sekolahnya baik gitu ya. Ini kita melihatnya kondisi optimal ya. Kita melihatnya dalam kondisi optimal, artinya secara lingkungan internal dari keluarga, dari lingkungan sekolah, teman-teman sebayanya semuanya baik, yaitu kondisi ideal sekali. Tapi tentu yang terjadi di lapangan sangat tidak seperti itu gitu ya, sangat bisa berbeda. Entah dari lingkungan internalnya yang tidak suportif, entah dari lingkungan sekolahnya, entah dari teman-teman sebayanya gitu ya. Semua punya titik ketidakidealan yang berbeda, dan itu akan membentuk karakter seorang individu yang berbeda juga gitu. Nah, tapi mereka punya daya sebetulnya, mereka punya kemampuan untuk belajar tentang bagaimana mengenali tipe belajar yang tepat untuk mereka, sehingga kalau misalnya kita bisa kenali dengan baik, anak tersebut tentunya bisa optimal secara perkembangan kognitifnya. Misalnya orang tua perhatian dengan anak, bahwa anak ini sepertinya memang bukan tipikal yang cara belajarnya fokus dia mendengarkan seperti itu. Dia tipikal yang harus mempraktikkan untuk bisa menyerap secara menyeluruh, secara baik materi yang sedang disampaikan. Ada anak yang dia memang cara belajarnya itu bergerak aktif kayak gitu ya, tidak bisa duduk diam seperti itu. Ada yang dia harus diam, tidak boleh ada suara di sekitarnya, hanya dia sudah bisa belajar fokus seperti itu. Itu ada kayak gitu. Dan itu pintar-pintarnya mengenali, bahkan pada anak misalnya dalam satu keluarga, anak ke 1, 2, 3 dan seterusnya itu bisa berbeda-beda gitu tipe belajarnya. Dan ini sudah sebaiknya bisa dibantu di masa-masa anak usia sekolah, sehingga mereka nanti di masa remaja dan dewasa mereka bisa mengembangkan sendiri gitu. Artinya bantu dikenali, dan itu bagus ketika orang tua juga memahami bahwa setiap anak tadi berbeda. Nah, khawatirnya ketika orang tua punya konsep sendiri tentang belajar yang ideal gitu ya, bahwa belajar itu duduk, diam, dan mendengarkan dengan baik seperti itu ya. Tapi ketika dapati anaknya tipe belajarnya yang banyak bergerak, atau mungkin dia bisa belajarnya dengan mendengarkan musik, baru dia bisa fokus seperti itu, dan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya. Nah, disitulah terjadi konflik. Dan khawatirnya anak ini jadi tidak bisa mengeksplor dirinya sendiri gitu ya, tentang cara belajarnya. Dia seperti membuat penolakan dengan dirinya seperti itu, bahwa ya akhirnya anak ini tentu tidak akan optimal untuk belajar seperti itu, karena sebetulnya dia punya tipe belajar yang lain gitu ya, tapi dipaksakan untuk punya tipe belajar yang ideal menurut cara pandang orang tuanya. Nah, ini perlu kehati-hatian. Kemudian pembelajaran perilaku atau learning behavior, mereka cenderung lebih baik dalam memperhatikan, meregulasi emosi, sudah belajar meregulasi emosi dan juga menahan perilaku impulsif. Berarti ketika anak usia sekolah mereka masih punya perilaku-perilaku impulsif artinya mereka merusak atau menyakiti orang lain seperti itu ya. Ini perlu dilakukan intervensi segera kayak gitu ya. Ini bisa jadi warning sign. Karena kalau dibiarkan, ya khawatirnya berjalan terus sampai dewasa. Gitu. Dan
ya ini masa yang tepat untuk membantu mereka meregulasi emosi. Ini juga masih berkaitan tentu dengan kognitif gitu ya, ketika, mereka mendapat tekanan mereka harus seperti apa, ketika mereka marah gitu ya, apa yang harus mereka lakukan gitu. Ini, ya ini sebetulnya masih PR juga dengan diri kita sendiri gitu ya, orang-orang dewasa di sekitar anak-anak gitu ya, tentang bagaimana meregulasi emosi dengan tepat. Mungkin sekarang sudah banyak, isu-isu terkait bagaimana meregulasi emosi, kita tahu kita marah akan sesuatu, kita sedih akan sesuatu, tapi bagaimana menyalurkan rasa marah tersebut, rasa sedih tersebut dengan cara yang tepat, seperti itu. Termasuk sebetulnya ternyata di usia anak sekolah ini mereka sudah bisa diarahkan untuk membantu meregulasi emosinya. Kalau waktu kecil ya masih kita biarkan kok mereka marah, mengamuk, mereka sedih, tantrum kayak gitu ya, itu masih wajar sekali karena mereka masih belum bisa meregulasi emosinya. Nah, usia anak sekolah ini mereka sudah bisa kemudian kita bantu untuk menata hatinya sendiri seperti itu ya. Kita bantu mereka untuk mengenali perasaan mereka sendiri gitu ya. Eee, bahwa, "Oh kamu sedang marah," gitu ya, "kamu marah karena ini," gitu. Oke, marah itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi, gimana caranya mereka untuk bisa menerima perasaan yang datang yang sebetulnya itu respon yang alami gitu ya. Ada orang yang marah akan hal tertentu, ada orang yang, eee, di apa namanya, di diperlakukan tertentu dia biasa-biasa saja seperti itu. Itu respon yang sangat, eee, individualistik gitu ya, sangat-sangat personal. Sehingga ketika, eee, kita mendapati bahwa anak tersebut marah akan hal tertentu atau sedih dengan hal tertentu, nah, kita bantu mereka untuk bisa menerima perasaannya seperti itu. Sehingga nantinya mereka akan setelah mereka menerima, "Oke saya marah," gitu ya, mereka jadi belajar mengenali, "Oh saya kalau seperti ini marah, berarti saya harus menghindari hal ini." Dan bagaimana, eee, ketika mereka sudah mengenali marah itu, mereka akan, meluapkan rasa marahnya dengan cara apa? Ya, notes-nya adalah digital teknologi terkait perkembangan kognitif ya, anak sekarang mereka memang sudah, apa ya, sudah berteman akrab dengan teknologi. Mereka seperti dilahirkan untuk masa-masa yang sangat bergantung dengan teknologi seperti itu. Sehingga ya wajar mereka, eee, ketika masih balita, apalagi sudah anak usia sekolah, interaksinya dengan teknologi itu sangat tinggi. Nah, lagi-lagi ini jadi isu yang perlu dipahami gitu ya untuk ya, tidak melulu jelek, tapi juga harus dikelola biar dampaknya lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu ya. Ya, kemudian aspek fisiknya. Aspek fisiknya mereka punya kemampuan untuk self care, merawat dirinya sendiri. Sudah diarahkan untuk, eee, merawat dirinya sendiri, kaitannya dengan ya makan-makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri gitu ya, aktivitas-aktivitas yang sifatnya untuk, dirinya sendiri gitu. Dia sudah kita bantu untuk mengembangkan skill tersebut. Nantinya tentu harapannya agar mandiri di saat remaja dan juga dewasa. Aktivitas fisik mereka lebih anak yang punya aktivitas fisik yang lebih, itu berkaitan dengan fungsi otak yang lebih baik, kemudian kemampuan kognitif yang lebih baik, dan performa akademik yang
lebih baik juga seperti itu. Jadi ternyata ada riset yang kemudian mengelola anak yang lebih aktif sebetulnya punya kecenderungan buat memiliki fungsi otak yang lebih baik, kemudian kemampuan kognitif yang lebih baik, dan performa akademik yang lebih bisa dioptimalkan, seperti itu. Berbeda dengan anak-anak yang secara aktivitas fisik mereka lemah gitu ya, atau terbatas, cara mereka kemudian mengembangkan. Jadi ada kaitan artinya dengan perkembangan kognitif lagi-lagi gitu ya, brain functioning, fungsi otaknya kemudian lebih bisa berkembang tadi ya, karena mereka mengeksplor banyak hal, maka penebalan area abu-abu pada otaknya jadi lebih optimal. Lagi-lagi kembali lagi, sehingga fungsi otaknya menjadi lebih optimal. Kemudian support dengan healthy eating habit. Pada fase anak usia sekolah ini, ya tentu ya di setiap fase support yang bisa kita berikan adalah membantu mereka mendapatkan kebutuhan energi, kebutuhan zat gizi yang adekuat sesuai dengan usianya, sesuai dengan karakteristiknya. Nah, healthy eating masih tentu jadi habit yang bisa kita tanamkan agar supaya ketika memasuki masa remaja dan dewasa mereka bisa mempunyai pola makan yang sehat, yang baik. Cara mereka memilih makanannya sendiri, cara mereka memenuhi kebutuhan energi, kebutuhan zat gizinya sendiri, mereka sudah ditanamkan. Kemudian isu terkait body image. Cara mereka masih anak usia sekolah, tapi ini biasanya berkembang di usia-usia akhir anak usia sekolah gitu ya. Jadi di mungkin usia 10 sampai ke 12 tahun, anak-anak kelas 4, 5, 6 gitu ya, yang sudah mulai aware dengan penampilan fisiknya, sehingga mereka mulai untuk punya konsep tubuh yang ideal menurut mereka, seperti itu, sebagai seorang anak. Ya, jadi punya body image tertentu sebagai bagian dari proses interaksi mereka selama 3 tahun pertama di sekolah gitu ya. Jadi, kalau bentuk tubuhku seperti ini aku akan sulit diterima gitu, sehingga mereka berusaha mempertahankan bentuk tubuh tertentu agar supaya tetap diterima secara visual kehadirannya oleh teman-temannya, seperti itu. Nah, ini nanti ada kaitannya lagi dengan aspek emosi. Kemudian steadily growing, ya masih secara pertumbuhan fisik mereka sebetulnya masih steady atau cenderung laten, datar, tapi ada fase di mana di akhir anak usia sekolah mereka memiliki periode rapid growth spurt gitu ya, pertumbuhan puncak pertumbuhan yang meningkat tajam dan cepat, dan terjadi di akhir anak usia sekolah, tapi hanya pada perempuan. Ya, anak-anak terjadinya di akhir ketika sudah memasuki masa remaja. Ya, jadi sudah bukan di akhir tapi awal masa remaja, tapi artinya mereka lebih lebih terakhir gitu ya. Jadi lebih dulu perempuan, girls first. Dia di usia sekitar 9 sampai 13 tahun, dan biasanya puncaknya terjadi di usia 12 tahun. Puncaknya itu seperti apa? Jadi setelah mereka tadi steady atau standar atau datar gitu ya, mereka tiba-tiba ada lonjakan pertumbuhan, baik itu dari tinggi badan dan berat badan, sehingga kalau kita dapati gambaran fisik anak-anak perempuan di kelas 5, 6 gitu ya, mereka cenderung lebih bongsor-bongsor, lebih tinggi, lebih secara bobot, secara misalnya berat dan juga tinggi itu mereka sudah lebih dulu besarnya dibanding anak-anak yang laki-laki gitu ya. Jadi anak laki-laki kelas 5, 6 itu masih cenderung kecil-kecil gitu ya. Secara physically mereka jadi kesannya ya kalau teman-teman lihat pola pertumbuhannya gitu ya, nanti di kelas 1, 2, 3 itu mereka masih sama gitu ya, tapi tiba-tiba anak-anak perempuan akan lebih
tiba-tiba punya lonjakan itu tadi, namanya growth spurt gitu ya. Anak perempuan lebih dulu. Nah, anak laki-laki jadi kesannya jadi pendek-pendek gitu di masa-masa itu. Kemudian nanti memasuki masa karena anak perempuan sudah lebih dulu growth spurt, ini sebetulnya mekanisme yang alamiah yang terjadi di tubuhnya untuk menyiapkan mereka nantinya ke fase remaja gitu ya, karena mereka lebih dulu biasanya mereka lebih dulu untuk menstruasi dibanding yang anak laki-laki untuk lebih dulu nanti mengembangkan kelamin sekunder tadi. Nah, anak-anak yang sudah anak-anak perempuan yang sudah mengalami growth spurt ini tadi, biasanya nanti sudah menstruasi gitu ya, nanti mereka pertumbuhan tinggi badannya biasanya berhenti di 2 tahun pertama setelah menarki atau mens pertama gitu ya. Jadi anak-anak yang baru mens awal ini harus sudah bantu diarahkan untuk mengoptimalkan tinggi badannya gitu ya, karena akan cenderung berhenti atau mungkin penambahannya sangat sedikit sekali jika setelah 2 tahun pasca menarki gitu ya. Jadi biasanya tinggi badan perempuan itu tidak jauh berbeda dari tinggi badannya setelah 2 tahun dari menstruasi gitu. 2 tahun pasca menstruasi pertama gitu. Nah, ini makanya kemudian ada budaya, ya ada perilaku-perilaku tersendiri pada anak-anak perempuan yang menjadi atlet untuk mereka diberikan suatu terapi, entah itu hormon atau obat gitu ya, saya kira hormon, yang mana menunda masa menstruasi mereka, agar supaya mereka punya pertumbuhan tinggi badan yang optimal dulu, seperti itu. Itu ada praktiknya di Indonesia kayak gitu ya. Jadi, anak-anak perempuan itu dibiarkan tidak mens dulu sampai usia tertentu, karena biar mereka mencapai tinggi badan yang diharapkan, seperti itu. Khawatirnya kalau mens lebih dulu, nanti mereka batas tinggi badannya itu cenderung lebih pendek gitu ya. Nah, kalau di laki-laki, nanti mereka baru kemudian menyusul teman-teman putrinya setelah sekitar di usia 14 tahun. Nanti biasanya lebih tinggi lagi seperti itu ya, lebih walaupun mereka pertumbuhannya di akhir, tapi mereka tetap bisa lebih tinggi daripada teman-teman perempuannya. Di usia 7 tahun, kekuatan otot akan meningkat perlahan dan kemudian standar atau flat sampai di 12 sampai 14 tahun. Kekuatan ototnya meningkat untuk menyiapkan mereka nanti di periode-periode selanjutnya. Gen reproduksi mulai teraktivasi, tapi mungkin belum muncul gitu ya. Jadi untuk mengembangkan tadi kelamin sekundernya gitu ya, sehingga sudah mulai teraktivasi di periode anak usia sekolah. Identitas diri dan pemahaman tentang gender kian matang. Mereka kian mengerti konsep gender gitu ya, bahwa misalnya mereka perempuan dan lawan jenisnya laki-laki ya. Kalau di awal-awal usia anak sekolah masih nggak ada jaim-jaimnya gitu ya, masih main, masih berbaur satu sama lain antara laki-laki dengan perempuan, masih semuanya masih terkesan sama seperti itu. Kemudian berkembang sampai di akhir masa anak sekolah, biasanya mereka sudah mendevelop atau mengenali, mendiferensiasi seseorang itu dari jenis kelaminnya. Jadi kalau dia laki-laki seperti apa, perempuan itu seperti apa gitu ya. Jadi sudah bisa membedakan dengan baik. Dan ini menjadi fase kritis perkembangan motorik. Karena ini fase kritis, maka disayangkan ketika seorang anak kemudian aktivitasnya minim gitu ya. Jadi sangat dibatasi untuk melakukan apapun. Ya ini tentu dia tidak memiliki banyak pengalaman dan juga dia tidak bisa mengembangkan banyak aspek yang seharusnya sedang sangat dimaksimalkan di periode anak usia sekolah gitu ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek emosional. Aspek emosional ini berkaitan dengan self esteem dan self efficacy.
Ada yang tahu apa bedanya self esteem dan self efficacy? BTW sorry, dari tadi mungkin kesannya ini jadi kayak pelajaran psikologi gitu ya, tapi memang di periode ini karena secara physically mereka tidak terlalu, apa ya tadi, karena steady gitu ya, memang periode laten gitu yang perlu digarisbawahi seperti itu. Sehingga yang paling berkembang, yang sangat, eee, terdevelop adalah perkembangan-perkembangan yang lainnya, aspek-aspek yang lainnya. Jadi, eee, ya jadi materi belajarnya seperti ini. Oke, coba ada yang tahu self esteem dan self efficacy bedanya apa? Bu, mau izin coba jawab. Boleh, silahkan. Siapa ya? Karissa ya, silahkan. Iya. Kalau menurut saya self esteem tuh kayak lebih ke rasanya dia untuk bisa optimis gitu akan kelebihan yang dia punya kayak gitu. Terus kalau misalnya self efficacy itu lebih ke mungkin kayak kepercaya diri gitu Bu ya, Oke. untuk dia melakukan suatu hal. Oke. Iya gitu Bu. Mohon maaf kalau salah Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Karissa sudah coba berpendapat. Emang agak ini ya, apa namanya, agak tricky istilahnya self esteem sama self efficacy. Ini kira-kira, sebetulnya dua-duanya itu datang dari dalam dirinya gitu ya. Kalau self esteem terkait dengan harga diri. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti, coba pengen mengeksplor gitu ya, self esteem itu penghargaan terhadap dirinya gitu ya, cara dia memandang dirinya, ya. Jadi tidak sepenuhnya salah gitu ya, cara dia memandang dirinya itu seperti apa gitu. Ketika dia memandang dirinya itu jelek, ya karena terbiasa mungkin dia terpapar atau di apa namanya ya, distigmakan, atau dicap oleh keluarganya sendiri, oleh lingkungannya sendiri, "Ih dasar nakal," gitu ya, eee, bandel gitu ya, atau, cerewet banget sih kayak gitu. Nah, kemudian itu sebetulnya secara tidak langsung menanamkan ke dalam alam bawah sadarnya dia bahwa, "Oh saya tuh nakal ya, oh saya tuh bandel," gitu ya. Berarti cara dia menilai dirinya sendiri, maka dia akan menganggap dirinya, "Ya nggak apa-apa saya anak nakal," gitu ya. Ya berarti saya akan berperilaku sesuai dengan anak nakal gitu. Secara tidak langsung sebetulnya kita mensupport hal tersebut. Berbeda ketika anak kemudian coba distigmakan walaupun dalam kondisi marah gitu ya, ada beberapa orang tua yang, luar biasa bisa mengatur apa yang akan diucapkan di hadapan anak gitu ya. Jadi walaupun senakal apapun sebetulnya gitu ya, sejelek apapun perbuatannya, kemudian apa yang dikeluarkan dari mulut orang tua itu tetap baik, positif gitu ya. Ternyata itu sangat bisa membantu dia membangun atau membuat citra dirinya, membuat dia menghargai dirinya seperti apa yang diharapkan orang tuanya ya. Tetap tetap disampaikan bahwa, kalau ya apa ya, dibuat stigma untuk dirinya sendiri gitu, dan itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana penanaman ketika di level rumah gitu ya, dari keluarga internal sendiri. Sering distigmakan bahwa anak baik, anak soleh gitu ya, eee, maka akan membantu dia juga mengenali dia akan menahan dirinya untuk melakukan hal yang buruk tertentu karena dia merasa tidak saya anak baik seperti itu. Jadi dia menahan sendiri bukan karena takut atau bukan karena apa, tapi karena dia mencap dirinya, saya tidak mau melakukan itu karena saya anak yang baik gitu ya. Itu sangat penting artinya ketika kita bisa menanamkan hal tersebut, dan itu datang dari bukan hanya tentunya bukan bukan dimulai ketika anak usia sekolah, tentunya sudah terjadi di periode-periode sebelumnya, tapi kita bisa melihatnya ketika mereka memasuki, sebagai dampak dari apa yang pernah kita tanamkan di masa-masa sebelumnya gitu ya. Kita bisa melihatnya di periode anak usia sekolah ini. Bagaimana dia menilai dirinya sendiri, cara dia menghargai dirinya sendiri, self esteem. Kemudian kalau self efficacy, cara dia, eee, punya kepercayaan, punya
iya, rasa percaya bahwa dia mampu melakukan sesuatu. Ya, anak yang sering dipapar misalnya, ya kata-kata negatif gitu ya, misalnya lemot atau dasar, ya gitu kan, diucapkan kata-kata kasar gitu ya oleh orang-orang di sekitarnya, sebetulnya secara tidak langsung membuat dia membangun self esteem, ya udah aku emang bodoh kayak gitu loh, jadi aku nggak bakal bisa gitu loh. Jadi dia akhirnya sudah, apa ya, menutup diri dari mengembangkan, kemampuan-kemampuan yang sebetulnya masih sangat banyak yang bisa dieksplor dari dirinya. Itu sangat disayangkan ya. Jadi sebetulnya, mmm, anak-anak itu kalau secara kasar kita bisa bilang mereka produk gitu ya. Tidak semata-mata dia orang dewasa yang berada di tubuh anak kecil. Mereka itu hasil dari apa yang terjadi di keluarganya, apa yang terjadi di lingkungannya, apa yang memapar-mapar dirinya gitu ya, sehingga makanya tadi unik setiap anak bisa berbeda dengan anak yang lain, karena kondisinya bisa sangat berbeda, gitu ya. Ada yang keluarganya sangat ideal, tapi mungkin, dia dapati lingkungan rumahnya sangat tidak kondusif untuk perkembangannya, sehingga dan itu lebih mendominasi, misalnya karena dia lebih banyak di luar, akhirnya dia tumbuh menjadi, anak dengan kepribadian tertentu, dengan karakteristik tertentu. Lagi-lagi ini, apa namanya, ya karena mereka tadi se sebuah hasil gitu ya, kita tidak serta-merta bisa menyalahkan memang kalau seorang anak mengembangkan suatu perilaku tertentu, terlebih masih anak-anak gitu ya. Tentu, kita harus melihatnya apa yang terjadi di sekitarnya, apa yang sangat mempengaruhi dia gitu, karena mereka masih sangat, eee apa namanya, apa yang terjadi pada dirinya itu sangat mempengaruhi cara berpikirnya, cara dia tumbuh, cara dia ya tadi menghargai dirinya kalau kaitannya dengan emosi gitu ya, cara dia memvisualisasikan, mengaktualisasi bahwa saya itu bisa melakukan ini gitu ya. Itu prosesnya tidak sebentar dan harus konsisten gitu ya. Kadang, eee, apa namanya, misalnya kadang ya kadang diberikan apa ya, injeksi bahwa mereka anak baik seperti itu ya, di sekolah mereka dipapar, "Kamu anak baik," gitu ya, anak-anak dianggap ini, tapi di rumah dicap negatif, atau sebaliknya nanti di rumah dia sudah dipapar-papar, hal-hal positif gitu ya, tapi di sekolah ada oknum-oknum yang kemudian, mmm, kurang dewasa gitu ya, dalam arti kurang bijak untuk bisa menanggapi anak-anak gitu ya, kurang mengenali. Bisa jadi karena mereka juga dulu adalah produk dari pola asuh yang sedemikian gitu. Jadi memang tidak bisa kemudian digeneralisasikan itu salah anak tersebut. Artinya itu adalah kondisi yang kita harus melihatnya secara menyeluruh, banyak faktor yang harus kita evaluasi, tidak hanya anak tersebut saja ya. Kemudian mereka sudah membangun sense of right, wrong, and fairness gitu. Jadi mereka, eee, seharusnya sudah dibantu untuk memilah-milah mana hal baik, mana buruk, dan bagaimana mereka bersikap adil. Ketika mereka masih dibiarkan, eee, apa namanya, ya masih disah-sahkan saja gitu ya untuk melakukan lebih banyak hal buruk daripada hal-hal yang positif, maka iya, tidak bisa disalahkan tadi gitu ya, ketika nanti tumbuh di masa-masa remaja, masa-masa dewasa, mereka lebih mendevelop perilaku-perilaku, yang negatif, seperti itu. Fairness terkait keadilan gitu ya, jadi bagaimana mereka belajar untuk bersikap adil dengan, orang-orang yang ada di sekitarnya. Secara emosi mereka sudah belajar mengidentifikasi, ya tadi sudah disinggung juga di aspek kognitif gitu ya, mereka sudah belajar mengidentifikasi mana ekspresi-ekspresi, eee, emosi sorry, mengidentifikasi emosi gitu ya, bagaimana itu marah, bagaimana sedih, perasaan seperti apa yang dirasakan gitu ya, perasaan seperti apa yang dirasakan. Jadi mengidentifikasi gitu ya, bahwa kalau sedang seperti ini, itu artinya kamu sedang marah, kalau seperti ini artinya happy gitu ya.
Ini artinya kamu sedang sedih gitu. Jadi itu belajar mengidentifikasi di masa-masa anak usia sekolah. Kemudian setelah mengidentifikasi, mereka juga akan belajar untuk mengekspresikan bagaimana marah yang, eee, baik gitu ya, yang sebetulnya bisa dikelola seperti itu. Atau mereka juga belajar tidak hanya terhadap dirinya, tapi mereka belajar mengenali cara orang-orang di sekitarnya mengekspresikan perasaan tertentu. Misalnya, rasa marah tidak melulu setiap orang itu mengekspresikan rasa marah dengan berteriak gitu ya. Ada orang-orang dewasa yang mereka marah dengan cara diam dan mereka mengenali itu. Oh, Bu guru ini, Bu ini sedang, eee, diamnya itu bukan karena ya diam tanpa ekspresi gitu ya, tapi sebetulnya diamnya diam marah gitu. Ada yang, menangis tidak melulu karena sedih, ada yang menangis karena bahagia gitu. Itu mereka belajar-belajar mengenali ekspresi dan mereka meregulasi emosi mereka ya, ini tadi diarahkan gitu ya. Setelah mereka bisa mengidentifikasi, mengekspresi bagaimana meregulasi agar tidak setiap marah mereka harus membanting sesuatu, tidak setiap marah mereka melakukan perilaku-perilaku impulsif, menyerang temannya gitu ya. Apa yang kemudian bisa dilakukan, bisa kita bantu arahkan agar dia bisa meregulasi emosinya. Tentunya dia punya tempat untuk, berbagi gitu ya, tempat untuk bercerita, tempat untuk menuangkan perasaan-perasaannya. Ini harus, ya harus standby sebagai, orang tua nantinya gitu ya. Kemudian cara mereka eee, mengatasi ya, dealing with stres, tekanan. Cara mereka membantu mereka mengatasi tekanan-tekanan yang datang kepada diri mereka di usia-usia anak sekolah gitu ya. Terlebih, eee, era sekarang gitu ya, kayaknya tuntutan anak kepada anak itu tidak lebih besar daripada anak-anak zaman dulu seperti itu. Banyak sekali tuntutan yang dibebankan kepada anak-anak sekarang seperti itu ya, sehingga, bagaimana membantu mereka untuk bisa mengatasi, menghadapi tekanan-tekanan yang datang kepada mereka, ini sangat membantu menumbuhkan mereka menjadi, remaja dan orang dewasa yang kemudian nantinya bisa mengatasi tekanan-tekanan secara lebih baik lagi gitu ya. Jadi ini mereka sangat butuh peran dari orang-orang dewasa untuk bisa mengatasi tekanan-tekanan yang datang ke dalam dirinya. Kalau teman-teman tahu beberapa bulan atau tahun terakhir gitu ya, ada kasus, bunuh diri anak usia sekolah dasar gitu ya. Artinya masuk ke periode ini anak usia sekolah dan mereka, mengakhiri dirinya gitu ya, mengakhiri, kehidupannya karena merasa, sangat tertekan. Kita tidak bisa men-judge, anak ini salah juga gitu ya, tapi artinya tekanannya sudah sangat besar dan bisa jadi tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan yang datang kepada dirinya, seperti itu. Nah, ini, eee, tentu hal yang perlu kita perhatikan juga, sudah sebegitu, sebegitu mengerikannya gitu ya, tekanan yang mungkin datang kepada seorang anak usia sekolah dasar sampai bisa membuat mereka mengambil keputusan itu. Nah, kemudian terkait, aspek yang keempat, yaitu aspek sosial. Mereka akan mendevelop kemampuan berempati dengan, eee, orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya, bagaimana mereka menanggapi ketika ada orang yang sedang bahagia, bagaimana berempati dengan orang-orang yang sedang, eee, berduka gitu ya, belajar memposisikan diri seperti itu, belajar bersikap. Kemudian kemampuan mengenali wajah dan ekspresi seperti tadi, kemudian sense of belonging, mereka rasa kepemilikan mereka masih sangat tinggi gitu ya. Jadi wajar di anak usia sekolah masih 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 keakuan gitu ya, masih, apa
masih punya sifat ya masih cenderung egois gitu ya, maksudnya masih ya ini milik apa namanya cara kemudian membantunya mendevelop kemampuan untuk berbaginya itu masih perlu effort gitu ya. Independen dan autonomi, artinya mereka merasa sudah mandiri dan memang harus diarahkan untuk mereka belajar mandiri dan autonomi. Mereka ingin melakukan sesuatu tanpa persetujuan siapapun gitu, karena ini hidupnya gitu ya. Jadi dia ingin mengambil keputusan secara mandiri seperti itu. Nah, ya bisa dibenarkan, bisa juga apa namanya, diperhatikan gitu ya, artinya dibantu. Dalam arti ketika dia memang sudah terbiasa membuat keputusan-keputusan baik, ya tidak masalah gitu ya. Banyak anak-anak yang juga punya daya apa ya, memang dia bekalnya sudah kuat dari kecil gitu ya, sehingga mereka sudah bisa mengambil keputusan untuk hal-hal baik dan itu cenderung ke arah baik gitu ya, artinya mengambil keputusan dengan baik dan tidak ada campur tangan dari orang tua gitu. Memang hasil apa ya, hasil pola berpikirnya dia seperti itu. Karena itu sudah tentunya sudah karena sudah dipupuk dari sejak bayi sudah banyak ditanamkan, bayi dan balita itu sudah jadi periode-periode krusial menanamkan kemarin ya, menanamkan nilai-nilai moral yang baik. Kemudian peer group, ya pola interaksi sosialnya tadi sudah disampaikan, mereka cenderung berkelompok dengan teman-teman sebayanya. Mereka kemudian mendiferensiasikan pola interaksi sosial, mana yang friendship, mana yang romantik gitu ya. Karena tadi di awal-awal mereka sudah di awal anak usia sekolah, mereka masih sangat membaur antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian di akhir masa usia sekolah, mereka merasa sudah bisa mengidentifikasikan bagaimana perempuan seharusnya bersikap di depan laki-laki, bagaimana laki-laki bersikap di depan perempuan, tapi cenderung biasanya laki-laki tidak masih cuek sih anak-anak usia sekolah gitu ya. Tapi mereka sudah punya ketertarikan dengan lawan jenis seperti itu. Dan kemudian mereka mendiferensiasikan mana yang apa namanya dengan walaupun sama-sama lawan jenis, tapi yang dengan yang satunya berteman, dengan yang satunya kemudian ada ketertarikan yang berbeda seperti itu ya. Ini sudah apa ya, secara alami mereka seperti sudah punya rasa-rasa seperti itu dan itu akan terus tumbuh sampai apalagi di masa remaja, ya lebih ini lagi ya, nanti dipelajari. Kemudian, aspek yang kelima yaitu komunikasi. Aspek komunikasinya, mereka mendevelop kemampuan untuk memulai dialog. Jadi mereka tidak lagi hanya menunggu ditanyai gitu ya, atau, merespon dulu seperti itu, tapi mereka sudah belajar untuk mengawali sebuah dialog. Yang kaitannya dengan bisa jadi rasa ingin tahu mereka tadi juga di aspek kognitif. Kemudian mereka mendengar, kemampuan untuk mendengar, jadi mereka tidak lagi seperti anak kecil yang kalau diajak setiap kali dimulai untuk diajak berdialog, mereka sudah langsung lari ke sana kemari seperti itu. Mereka sudah bisa duduk dan mendengarkan dengan lebih seksama bahwa orang yang di depannya sedang menyampaikan sesuatu dan harus dihargai gitu ya, harus didengarkan. Dan kemudian mereka belajar untuk merespon. Ini usia-usia anak sekolah harus sangat dikembangkan kemampuan seperti ini. Kemampuan komunikasi seperti itu. Increase vocabulary 2000 per tahun gitu ya, sekitar 2000 per tahun. Dari sebelumnya mereka di usia balita vocabnya masih sekitar 3000. Maaf ya. Kemudian sampai di setiap tahunnya mereka akan bertambah sebanyak sekitar 2000 kosakata ya, baik atau buruk gitu ya, artinya kosakata mereka sangat bisa bertambah sehingga cara mereka berkomunikasi dari yang tadinya sederhana sudah bisa lebih kompleks gitu ya. Anak yang kemudian terbangun habit untuk membaca, tentu ini akan lebih banyak lagi kosakata yang dia himpun setiap tahunnya kayak gitu ya, sampai ada anak usia seberapa ya, 9 atau 10 tahun yang sudah bisa menulis buku
Ya, itu tentu karena modalnya dari kecil ya, dari bayi, balita gitu sudah banyak dipapar dengan buku-buku, sehingga secara vocab dia sudah sangat luas sampai bisa menulis sebuah buku, gitu ya, luar biasa. Oke. Ya, tadi adalah 5 aspek yang berkaitan dengan perkembangan anak usia sekolah, kognitif, physical, emosional, sosial, dan communication. 5 aspek yang harus saling terintegrasi satu sama lain untuk bisa mendapatkan outcome perkembangan yang maksimal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia sekolah itu apa saja? Yang pertama adalah life experience, pengalaman hidup gitu ya. Walaupun tentu tidak sematang orang-orang dewasa yang pengalaman hidupnya lebih panjang. Ya, tapi mereka sudah mengalami serangkaian perjalanan juga gitu ya, dari bayi, balita, pendapat pola asuh, sampai kemudian akhirnya mereka berkembang, bertemu dengan teman-teman, orang-orang baru, orang-orang asing tadinya, kemudian menjadi teman, sahabat gitu ya, teman dekat gitu ya, sudah banyak ada serangkaian perjalanan yang mereka lalui, atau mungkin mereka yang masa-masa kecilnya, kemudian ya qadarullah perjalanan hidupnya mungkin sangat berat gitu ya, anak tentu berkembang juga secara berbeda gitu ya. Anak yang sedari kecil misalnya memang tidak punya kesempatan untuk bermain, setelah pulang sekolah mereka harus membantu orang tuanya untuk bekerja misalnya, pola perkembangannya akan berbeda gitu ya. Jadi kita tadi melihatnya, kalau tadi secara perkembangan kita melihatnya dalam kondisi ideal, tapi sebetulnya ketika ada beberapa kondisi yang melatar belakangi, yang mempengaruhi, salah satunya adalah life experience, ini anak akan tumbuh secara berbeda gitu ya. Mereka secara kemudian kita dapati kesimpulan bahwa anak itu dilihatnya unik secara individu. Pengalaman hidup mereka bisa berbeda satu sama lain seperti itu. Kemudian konteks ya, konteks ini kaitannya dengan bagaimana moral atau nilai-nilai yang kemudian dipahami dan ditanamkan oleh orang-orang di sekitarnya, ya. Menurut keluarga A, melampiaskan rasa marah kepada orang dewasa itu tidak baik gitu ya, konteksnya di keluarga A. Tapi konteks di keluarga B, silahkan saja mau melampiaskan emosi apapun kepada siapapun gitu ya. Maka nanti pola perkembangannya akan berbeda. Jadi tergantung konteks yang dibawa oleh keluarga masing-masing gitu ya, moral apa yang dibawa oleh keluarga masing-masing. Kemudian secara sosial lagi-lagi ya interaksi mereka gitu ya. Interaksi mereka dengan teman sebayanya, dengan keluarganya, kemudian dengan guru-gurunya akan menjadi faktor yang melatar belakangi optimalisasi perkembangannya. Dan terakhir adalah lingkungan. Kondisi lingkungan yang tentu tidak melulu baik gitu ya, dan itu akan sangat memberi dampak karena mereka lagi-lagi seperti yang sampaikan, mereka adalah hasil dari apa yang terjadi di kombinasi dari faktor-faktor yang terjadi di sekitarnya dalam hidupnya ya. Ya, kembali lagi kita sebagai mahasiswa gizi ya, setelah tadi belajar dikit-dikit perkembangan yang cenderung arahnya mungkin ke bidang psikologi gitu ya. Nah, terkait kebutuhan gizinya bagaimana? Mereka pendekatannya bisa banyak, teman-teman bisa menggunakan rumus-rumus yang memang tersedia seperti itu, boleh sah-sah saja teman-teman kemudian mau menggunakan pendekatan formula Scoville, yang penting sesuai dengan usianya gitu ya. Cara teman-teman merumuskannya itu
dipersilahkan memilih atau mengambil keputusan mau menggunakan perhitungan yang mana, itu dibebaskan seperti itu. Tapi semakin teman-teman memahami bahwa mana yang kemudian rumus yang lebih tepat digunakan untuk kondisi normal, untuk nantinya teman-teman dapati untuk kondisi yang sakit, ya itu akan lebih baik gitu, sehingga rumus-rumus yang teman-teman gunakan bisa lebih akurat untuk bisa menghasilkan kebutuhan energi yang sesuai dengan kondisi idealnya atau memang kebutuhan energi aslinya. Nah, ini ada formula Scofield. Teman-teman bisa pilih berarti yang di rentang usia 3-10 atau 10-18, karena masih usia anak sekolah ya, sekitar 6-12 tahun. Tadi bisa masuk di keduanya gitu. Laki-laki ataupun perempuan, mereka punya formula yang berbeda. Kemudian perhitungan REE, Resting Energy Expenditure, ini seperti BMR-nya gitu ya. Nah, BMR-nya bisa di BMR-nya Harris Benedict gitu. Nah, ini teman-teman bisa pakai pendekatan yang banyak juga, ada Molnar, ada Scofield. Tapi perlu dilihat satuannya gitu ya. Kalau di Molnar satuannya cenderung kilojoule. Kalau di Scofield megajoule. Jadi kalau kilojoule dan megajoule ini berarti harus dikonversikan ke dalam kilokalori karena kita menggunakan standar satuan kilokalori untuk nanti bisa membaginya, memecahnya kembali menjadi makro-makronutrien gitu kan, karbohidrat, protein, lemak, itu harus satuannya kalori, kilokalori dulu baru bisa dijadikan berapa gram karbohidrat, berapa gram protein, berapa gram lemak. Nah, kalau kilojoule ini sudah ada sendiri konversinya gitu ya, 1 kilokalori setara 4,186 atau bisa dibulatkan 4,2 kilojoule. Jadi kalau hasilnya berapa kilojoule berarti harus dibagi ini untuk bisa dapatkan kilokalori. Kalau di hasilnya megajoule berarti dia harus dijadikan kilojoule dulu baru di convert lagi ke kilokalori gitu ya. Kalau mega kan berarti 1000 kilojoule, 1 megajoule itu 1000 kilojoule. Nah, nanti harus di convert lagi. Untuk perhitungan kebutuhan energi, untuk kebutuhan zat gizinya tidak jauh berbeda ya untuk anak-anak usia sekolah dan juga dewasa. Nantinya standar kebutuhan karbohidratnya 45-65% dari TEE, kebutuhan protein 10-15%, lemaknya 25-35%. Nah, teman-teman bisa melengkapi juga kalau untuk kebutuhan protein dengan yang ada di modul gitu ya. Jadi sesuai dengan gram per kilogram berat badannya itu juga boleh. Pendekatannya bisa dari dua sisi gitu, bisa dari persentase total kalori, bisa dari gram per kilogram berat badan yang teman-teman dapatkan referensinya. Kalau dari AKG sendiri, anjuran kebutuhan sehari anak usia sekolah gitu ya, kurang lebih seperti ini untuk berat badan dan tinggi badan tertentu gitu ya. Karena ini melihatnya untuk populasi gitu ya, sedangkan kalau kita dapat di kasus itu kan sifatnya individual. Kita bisa tahu berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, dan itu sifatnya individual dan bisa jadi sangat berbeda dengan berat dan tinggi badan yang dituliskan oleh AKG. Karena ini kan hasil survei gitu ya, rata berat badan anak usia 7-9 tahun itu sekitar sekian, rata tinggi badannya sekian, sehingga kebutuhan kalorinya adalah sekian. Protein, lemak, karbohidratnya sekian gitu ya. Karena kita melihatnya sebagai kita dapati kasusnya sangat personal, maka perhitungan kebutuhan kalorinya pun juga sangat personal. Dan untuk usia 10-12 tahun kemudian bisa kita diferensiasikan menjadi laki-laki dan perempuan. Kaitannya karena tadi anak perempuan sudah lebih dulu secara berat badan dan tinggi badan mereka lebih tinggi daripada anak laki-laki gitu ya. Sudah mengalami kurus terlebih dahulu. Kemudian food safety. Isu yang juga dekat dengan anak-anak usia sekolah karena kehidupan mereka lebih lama di masa-masa sekolah gitu ya, sehingga
praktik jajan itu menjadi hal yang umum di kalangan anak usia sekolah. Maka sampai ada pedoman pangan jajanan anak sekolah untuk pencapaian gizi seimbang. Karena apa? Karena ternyata hasil survei itu 98,9% anak itu pasti jajan di sekolah. Dan berarti sisanya ya 1,1% yang nggak jajan gitu ya. Artinya dari 10 anak, 9 tuh pasti jajan. Cuma satu yang tidak gitu. Nah, karena 9 anak ini pasti jajan, yang ternyata pangan jajanan anak sekolah sendiri menyumbang 31% energi dan 27,4% protein dari konsumsi pangan harian. Berarti sepertiganya sendiri gitu ya, sepertiga dari pangan jajanan itu bisa menyumbang energi untuk anak. Nah, artinya pangan jajanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan jajan saja, tapi juga bisa berfungsi sebagai sumber pangan sarapan kalau di sini gitu ya. Karena kan mereka cenderung aktivitas jajannya pagi ke siang gitu ya, jam-jam istirahatnya. Biasanya bisa jadi belum sarapan di rumah. Kemudian mereka harus mengisi energi untuk bisa melanjutkan pelajaran gitu ya dengan cara jajan. Dan itu ternyata menyumbang sendiri kebutuhan mereka sekitar 30%. Artinya kalau pangan-pangan jajanan yang ada di sekitarnya kemudian tidak memadai secara pedoman yang sudah disampaikan gitu ya, maka disayangkan untuk bisa mensupport pencapaian gizi seimbang anak usia sekolah. Makanya di sini pedomannya itu tidak kemudian dibebankan hanya untuk anaknya gitu ya, malah bukan untuk anaknya, karena anak hanya mereka menikmati fasilitas yang ada gitu ya. Artinya mereka ya jajan karena yang ada di situ gitu ya. Bisa jadi kalau teman-teman baca pedoman ini, teman-teman dapati bahwa anak usia sekolah itu sebetulnya paham tentang konsep gizi seimbang gitu. Artinya mereka karena dari guru sendiri sekarang sudah ada kurikulumnya untuk disampaikan di level sekolah dasar. Untuk bisa disampaikan karena untuk mengubah konsep 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang, artinya sudah dikenalkan. Tapi kemudian pengetahuan anak walaupun sudah baik, mereka tidak bisa mempraktikkan dengan baik karena ketersediaan pangan jajanan yang ada di sekitarnya ya memang belum baik gitu ya. Jadi kalau dicek pengetahuan mereka bagus, nilainya tinggi, tapi ketika dicek praktiknya kok rendah sekali gitu ya, jajanannya kok jelek-jelek gitu misalnya. Jelek karena kita konsepnya melihatnya dari segi gizi gitu ya, secara kualitas, kandungan gizinya, kemudian pengolahannya, bahan-bahan bakunya gitu ya, higienitasnya. Ini kan maka kita membuat kesimpulan bahwa praktiknya masih buruk. Nah, praktik buruk ini bukan semata-mata karena mereka pemahamannya jelek, tapi ternyata karena apa yang tersedia di sekitar mereka itu memang belum memadai, belum sesuai. Makanya ada pedoman. Pedoman yang diharapkan itu bisa dipatuhi atau diterapkan tidak hanya oleh pengelola kantin sebagai penyedia pangan jajanan, tentu harus disupport oleh guru dan juga orang tua gitu ya. Kalau orang tuanya paham gitu tentang pangan jajanan yang bagus, kita evaluasi misalnya pengetahuan orang tua tentang pangan jajanan itu baik, tinggi. Tapi guru dan pengelola kantin sebagai tempat utama untuk bisa anak-anak mendapatkan pangan jajanan itu belum punya fasilitas yang memadai, belum punya program yang istilahnya bisa mensupport pangan jajanan dengan baik, maka pada akhirnya ya tidak bisa terlaksana juga seperti itu. Artinya ini butuh integrasi, butuh kolaborasi gitu ya antara orang tua, guru dan pengelola kantin untuk bisa membantu anak-anak mendapatkan pangan jajanan anak sekolah yang seharusnya, yang memadai, yang optimal. Karena lagi-lagi tadi menyumbang energi sekian persen. Itu tidak sedikit dan itu sangat, kalau itu bisa berkualitas, tentu akan membantu anak bisa mendapatkan asupan gizi yang adekuat sebanyak 30% minimal. Minimal 30% dari energi dan proteinnya itu bagus karena sumbernya dari pangan jajanan. Nah, ini kolaborasi yang tidak bisa kita pisahkan antara ketiga elemen, orang tua, guru, dan pengelola kantin. Makanya ada beberapa daerah yang kemudian menerapkan pelatihan untuk penjajah pangan anak sekolah gitu ya. Karena kalau di negara kita kan mereka cukup
sangat ini ya, apa namanya, sangat bisa menjadi atau misalnya sangat menjadi sumber mata pencaharian juga gitu ya, pangan jajanan. Jadi tidak bisa semata-mata kita hentikan kalau misalnya dia itu eee, praktik atau dia menyiapkan pangan jajanan anak yang tidak berkualitas atau malah berbahaya seperti itu. Harusnya kita kemudian kita sebagai nantinya mungkin teman-teman sebagai pemangku kebijakan, teman-teman membuat bagaimana mengintegrasikan setiap elemen untuk bisa semuanya sama-sama mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Orang-orang yang punya mata pencaharian sebagai penjajah pangan, bagaimana mereka kemudian dibantu untuk bisa menyiapkan pangan jajanan kepada anak sekolah dengan cara yang baik gitu ya, dengan hasil bahan baku yang baik gitu ya, dan itu disiapkan. Kalau di Sleman kalau tidak salah itu ada pelatihan-pelatihan untuk penjajah pangan anak sekolah, jajan-jajanan seperti itu ya. Mereka diberikan pelatihan untuk menyiapkan, mengenali bahan baku yang bagus, kemudian menyiapkan pengolahan dengan baik, menyiapkan pengolahan, kemudian memproduksi sampai akhirnya, mengenali higienitas dan sanitasi juga gitu ya, menghindari penambahan bahan-bahan yang berbahaya. Nah, mereka yang sudah mendapat pelatihan itu kemudian mendapat sertifikasi. Artinya pangan jajanan ini sudah dijamin atau istilahnya sudah tersertifikasi bahwa penjajah ini sudah mengikuti pelatihan, dan tentunya harapannya output-nya adalah memproduksi pangan jajanan yang berkualitas. Tapi tentu itu tidak sekali waktu dan berhenti satu kali saja gitu ya. Kemudian disimpulkan selama 10 tahun ke depan, Bapak ini akan memberikan pangan jajanan yang berkualitas. Harus ada monitoring dan evaluasi, ada kontrol, ada sidak yang berkelanjutan gitu ya, yang tiba-tiba kemudian sehingga bisa memantau kondisi realnya di lapangan. Benarkah Bapak ini kemudian mempraktikkan secara terus-menerus? Kalau tidak, kira-kira apa yang membuat Bapak ini tidak bisa mempraktikkan apa yang sudah dia ketahui? Dia sudah tersertifikasi, tapi ternyata dia tidak bisa melakukan. Bisa jadi akses dia terhadap bahan pangan yang segar itu terbatas, baik karena kondisi ekonomi atau karena memang jauh letaknya, sehingga tidak memungkinkan dia untuk bisa mendapatkan bahan pangan yang bagus, sehingga ya produk pangan jajanannya akhirnya jadi rendah kualitasnya. Nah, ini perlu nanti dievaluasi lebih lanjut. Artinya tidak berhenti kita bebankan pada anak saja gitu ya. Anak hanya tinggal menikmati kondisi yang ada di sekitarnya gitu. Kalau memang disediakan yang baik-baik, sudah terbiasa, punya program-program yang bagus yang menunjang untuk pangan jajanan yang baik, maka tentu anak akan bisa mendapatkan asupan dari pangan jajanan itu yang bisa memadai pemenuhan energi dan proteinnya sesuai dengan yang disampaikan di survei ini gitu ya. Jadi pangan jajanannya jadi berkualitas. Oke, ini daftar pustaka atau referensi yang nanti bisa teman-teman eksplor lebih lanjut. Waktunya sudah lebih ya. Ternyata, maaf. Oke, ya. Karena waktunya berlebih, saya minta maaf, mungkin sesi diskusinya bisa kita lanjutkan di GCR atau teman-teman mau berdiskusi langsung dengan saya persilahkan. Nanti bisa langsung japri saja gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang dikonfirmasikan lebih lanjut dari perkuliahan ini. Dan insya Allah pekan depan teman-teman ada UTS ya, artinya mungkin ketemu lagi, saya lupa nanti di topik ke-8 atau keberapa. Kalau bukan saya ya nanti Bu Ica yang ngisi. Gitu. Jadi insya Allah untuk UTS nanti saya bertanggung jawab untuk mengevaluasi pemahaman teman-teman, pengetahuan teman-teman dari topik yang saya ampu gitu ya. Jadi tadi topik ke ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan anak sekolah. Jadi 5 topik nanti dari saya. Itu untuk UTS-nya, gitu ya. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada banyak kekurangan, ya. Kalau ada kelebihan itu datang dari Allah dan silahkan itu saja yang diambil. Kalau ada kekurangan, saya minta dimaafkan. Terima kasih. Kita tutup
kelas pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa saya persilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi